Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan hidup kami rasakan bagikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga mendengarkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat 9. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menggusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa merusak minyak narwastu ini? Sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Puji Tuhan. Suatu mutiara yang indah, di mana kita lihat bagaimana seorang wanita mempersembahkan minyak yang harga 300 dinar. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata orang banyak itu memarahi perempuan itu, ya, memarahi. Tetapi yang sangat menarik dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 9b, "Aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Jadi apa yang kita korbankan akan dibutuhkan oleh Tuhan. Apa yang dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan akan diingat oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan buat Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Kalau pagi hari saudara mencari Tuhan, Tuhan juga akan perhitungkan. Tuhan akan perhitungkan. Jangan kata, "Oh, Tuhan gak perhitungkan." Firman Allah berkata dalam Keluaran 23 ayat 25, kalau kita ibadah kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberkati roti dan air. Apa yang jadi kebutuhan kita. Kita percaya kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan juga tahu kebutuhan kita. Tuhan ingat, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu pengorbanan saudara. Dan waktu mencari Tuhan, sebagaimana perempuan ini yang mempersembahkan minyak narwastu, ya, sekalipun ada orang menjadi gusar dan berkata kepada "Untuk apa membawa minyak narwastu itu?" Ya, dan berikan kepada orang miskin dan memarahi. Tapi ingat, jangan kita menjadi anak Tuhan yang tidak peka asuh. Kalau kita lakukan buat Tuhan, Tuhan juga akan perhitungkan. Tuhan ingat pengorbanan saudara. Tuhan ingat perhatian saudara kepada Tuhan. Dia selalu, dia satu perkara, Tuhan yang tidak pernah mau berhutang. Amin. Apa yang saudara korbankan, waktu Tuhan akan hitungkan. Uang Tuhan juga akan hitungkan. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala. Biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami semua, Tuhan. Menteraikan firman dalam hati kami, dan apa yang kami lakukan buat Tuhan tidak sia-sia. Setiap perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga.
Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, relawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga. Terimalah takut kepada Tuhan. Sedang kekasih pulanglah. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.